Oke, ini udah kelihatan ya, Kang? Ya, sudah. Udah jalan? Bisa? Siap, jelas. Oke. Saya scroll ke atas. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agung Gumilar, alhamdulillah kita dalam posisi di sini sharing untuk pembacaan feedback ya, feedback dari talent mapping assessment. Nah, sebelumnya ada pertanyaan dulu deh. Sehat sekarang, gimana kabarnya Pak? Sehat ya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Keadaan sehat ya, alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Dan sebelumnya juga waktu pengisian TMA apakah dalam keadaan fresh, seger gitu ya, tenang gitu. Ya. Oke, kalau gitu karena kan kalau gimana Pak? Normal, sehat. Ya, baik. Ya. Kalau begitu kan, jadi apa yang kita isi itu dalam keadaan terkontrol gitu ya, kita paham gitu kan. Jadi informasi yang dihasilkan dari asesmen yang sudah diisi bisa sangat baik, gitu. Tidak under pressure atau apa gitu ya. Syukurlah kalau begitu Pak. Saya pengantar dulu deh tentang TMA itu sendiri apa, talent mapping assessment itu. Jadi dalam talent mapping assessment itu kan sebuah tools ya yang digunakan gitu. Digunakan untuk kita observasi bakat. Kita bisa mau tahu bakat apa kita gitu kan. Kemudian bisa menggali sifat produktifnya, menginterpretasikan kekuatan terkait dengan peran melalui bakat-bakat dominan kita. Kemudian itu juga terdiri dari 170 pertanyaan yang harus kita jawab. Kemudian di situ juga ada assessment personal strength statement, bisa menggali pengakuan atas kegiatan kita sendiri, merupakan gambaran kemampuan kompetensi, dan juga ada strength tipologinya. Nah, Allah itu menakdirkan kita lahir di bumi ini ternyata nggak kosong-kosong amat. Ternyata ada bawaan. Nah, pembawaan kita itu sudah diinstal duluan gitu deh bahasanya. Itu berupa bakat yang masing-masing personal beda, unik dengan kombinasinya. Dan biasanya sih itu apa ya, sifat atau pembawaan kita dari lahir tadi dan polanya sama, itu aja yang dipakai. Kalau dalam respon sebuah tantangan atau apapun kegiatan kita, bakat kita itu yang kita pakai dan berulang dan biasanya nagih gitu loh. Nah, itu kita ada 34 bakat yang tersebar yang bisa kita ketahui ya di TMA sendiri, talent mapping assessment. Nah, kemudian kenapa sih beda-beda? Kalau beda-beda ya karena memang Allah menurunkan kita di sini, menakdirkan kita di sini agar bakat-bakat kita muncul dengan keunikannya, kita bisa berkreasi sesuai dengan bakat kita dan Tuhan yang kuasa juga mengharapkan kita bisa berkolaborasi. Jadi menggabungkan bakat-bakat kita dengan bakat yang lain yang beda sehingga terjadilah sebuah kemanfaatan bersama gitu nantinya. Jadi dengan kekuatan bakat yang kita ketahui, kemudian potensi kekuatan kita jelas, kita udah ngerti bakat kita itu berkolaborasi sehingga kemanfaatan lebih luas. Kemudian di dalam mapping assessment itu Bapak Agung, kita bisa mengetahui urutan bakat yang pertama, kemudian peta bakat talent mapping ini. Jadi nanti bakat-bakat kita itu terkelompokkan di 4 kelompok bakat. Ada stripping, misalnya ada thinking, ada stripping, thinking, kemudian jadi aku jadi oke Pak, sorry Pak, namanya juga belajar Pak.
Ya, Coba saya cek catatan dulu aja. deh, stripping, thinking, influencing, dan relating gitu loh. Tersebar di mana bakat-bakat kita gitu ya. Oke. Nah, kemudian udah nyampe di mana, misalnya bakat kita, posisinya, sehingga kita tahu tuh di 4 kelompok itu kita tersebarnya di mana aja bakat-bakat kita. Dengan itu kan kita tahu kekuatan bakat kita gitu, peta kekuatan bakat kita maksudnya. Kemudian sebentar. Nah, dari situ gabungan-gabungan bakat tadi akan membentuk potensi kekuatan. Nah, kemudian di mana kegiatan besarnya yang pasnya kita nanti itu loh intinya. Kemudian peta kekuatan strength cluster map terdiri dari apa tuh? Pengakuan kita sendiri atau memang yang tersimpan di potensial dari hasil pengisian asesmen itu sendiri ya. Kita bisa lihat di mana sih posisi kita sebenarnya nanti aktivitasnya. Kemudian strength tipologi atau ST30 yang akan memunculkan macam-macam hasil dari kemampuan kita, secara pengakuan personalnya, dan dapat juga mendapat personal brandingnya. Kita tuh bakal begini gitu, dari gabungan bakat itu dapat data yang bisa kita gunakan untuk, oh kita personalnya seperti ini gitu, lebih fokusnya gitu. Nah, nanti bisa berhubungan dengan kegiatan di dunia kerja kita. Saya lanjutkan ya Pak, apakah sampai saat ini bisa dipahami? Cukup Pak, cukup. Baik. Kemudian di sini juga kita bisa, kalau dari TMA Bapak kemarin kan kita ingin mengenal bakat ya, apa potensi itu ya, kalau nggak salah tujuannya ya Pak ya. Jadi kita bisa langsung ke pembacaan TMA-nya deh. Kita pindah ke halaman 11. Oke, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit-sedikit apa namanya 7 bakat deh. Jadi kita bacain bakat-bakat dulu di hasil TMA urutan bakat Bapak. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ada 7 bakat besar atau 7 bakat kuatnya. Yang utama punya Pak Agung Gumilar yaitu analytical, connectedness, strategic, konsistensi, kemudian responsibility, ideation, kemudian developer. Itu bakat besar yang utama ya, yang terkombinasikan di hasil TMA Bapak. Apa sih analytical gitu kan? Connectedness itu apa gitu? Saya akan coba bacakan, maksudnya jelaskan gitu ya. Kan kalau analytical ya, orang yang memang berpikir analitis gitu loh. Itu bahasa saya sih, berpikir analitis, kemudian dia pribadi yang senang mencari sebab akibat gitu loh. Mampu memikirkan semua faktor yang dapat mempengaruhi situasi atau kondisi tertentu. Kemudian biasanya menemukan alur logika. Kalau logikanya masuk, kita itu cepat paham. Kalau Pak Agung itu memahami sesuatu dengan logika gitu kan. Ada kan perasaan yang lain gitu, tapi itu kalau Pak Agung ini di analitikalnya tepatnya. Kemudian ada connectedness. Ini juga sebuah bakat yang bisa, kalau bisa dikatakan dengan connectedness kita itu bisa mencari hubungan gitu loh. Menemukan keterkaitan antara segala sesuatu itu ternyata ada hubungannya. Pribadi yang meyakini segala sesuatu dan hidup itu berkaitan dengan makna, memiliki makna. Oh, kayak gini nih, mungkin karena ini, kemudian apalah gitu ya, terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, penjiwaan, baik religi maupun spiritual, sehingga menghadirkan sikap bijak akhirnya. Gitu tuh bisa memahami gitu. Nah, itu di bakat connectedness. Kemudian strategi, ini orangnya itu penuh apa ya bahasa mudahnya itu,
bisa menyusun sebuah strategi ya untuk mencapai tujuan gitu tuh. Ada cara yang bisa kita ambil. Kita gini aja. Kita bisa nih caranya gini. Seperti itu modelnya. Bisa memberikan arahan-arahan dengan apa itu alur gitu yang udah disusun gitu. Kalau orang jalan kemana misalnya, kita pengen ke pasar, kita tuh bisa tahu arah jalan yang lebih cepat gitu. Caranya itu bisa lebih maksimal dibanding yang lain dengan bakat strategik itu. Kemudian di bakat kelima, konsistensi ya. Di bakat keempat punya Pak Agung ini, konsistensi itu orang yang memang konsisten gitu bahasanya. Konsisten banget, nggak akan berubah-berubah dari sebuah aturan yang sudah ditetapin. Kalau memang ya A terus sampai ujung gitu orangnya. Kalau memang sebuah kesepakatan, dia akan konsisten mentaati kesepakatan itu. Itu nggak akan mau berubah-ubah kecuali ada kesepakatan baru. Modelnya gitu, dia patuh orangnya. Kemudian kalau dibilang harus jaga, ya jaga sampai kapan aja, sampai selesai misi gitu. Jadi orang-orang yang konsisten itu sebenarnya sangat positif banget gitu ya dari bakat ini. Kemudian aku lanjutin di ideation. Bakat ini mencirikan orang yang banyak ide. Misalnya kalau kita itu ada tantangan, ada masalah atau apa ya yang harus kita pikirkan atau dalam sebuah organisasi kita ternyata ada masalah nih. Nah, kita tuh bisa langsung ngasih ide. Model orang ini kaya sama masukan-masukan dari pikirannya itu bisa dikeluarkan dalam bentuk ide. Hasil analisisnya, hasil perhatian atau yang dia berikan atau pengetahuan dia bisa muncul ide banyak. Bahkan kalau boleh dibilang orang-orang yang punya ideation itu bisa jadi bank ide lah gitu. Banyak idenya soalnya. Orang yang pribadi yang melihat sesuatu dalam bentuk hal-hal baru gitu. Pakai ini gimana nih? Pakai itu gimana nih? Bisa nggak nih? Gitu. Muncul aja ide baru. Itu Pak. Nah, ada juga bakat yang ketujuh nih, developer. Developer ini kalau saya katakan ini cirinya orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan. Orang-orang yang pengen lihat orang lain itu maju. Bahagia kalau orang itu ngikutin alur dia, kemudian saran-saran dia untuk perkembangan orang itu sendiri gitu. Personal itu yang kita bimbing, misalnya kita bina, kita arahkan tadi. Nah, ini developer. Kalau kebanyakan sih syarat utama jadi guru kan gitu ya. Jadi ada developernya bakat utamanya. Mungkin di situ Pak untuk 7 bakat besar Bapak, bakat utama yang kuatnya di sini kombinasi ini. Tapi ada lagi nih 7 bakat pendukung Bapak. Di 7 bakat pendukung Bapak itu dari nomor 8 sampai ke 14. Nah, saya coba membacakannya. Di bakat ke-8 itu arranger. Typical arranger, cirinya bakat ini adalah suka menata, menyusun, merubah-rubah, merombak gitu dong. Kalau kita itu nggak suka, ya kita geser gitu. Kamar misalnya. Kalau posisi tempat yang nggak cocok, kayaknya pas di sini deh. Itu untuk benda-benda. Ada lagi sistem gitu. Atau sistem kerja. Ini orang lebih pasnya kerjanya di bagian kebersihan. Ini orang kerjanya bagian yang ini nih. Misalnya kreatifnya, misalnya kalau dalam satu sistem organisasi nih yang bagian data nih, itu dia bisa memposisikan orang gitu di arranger ini, menata ulang sesuatu agar lebih efektif. Itu yang saya pahami ya kalau di arranger. Jadi kita itu bisa punya banyak orang di belakang kita yang bisa kita
Terus kita gunakan untuk menyempurnakan atau menjalankan tujuan kita sampai begitu. Kita punya referensi. Apalagi di situ ada Bapak apa namanya misalnya di sini nih ada juga input nih. Suka ngumpulin. Nanti ada hubungannya ternyata. Kemudian includer. Includer itu gimana ya? Orang yang suka bisa masuk ke dalam sebuah sistem deh bahasanya. Apa namanya? Dalam sebuah komunitas atau kelompok itu tuh mudah banget masuk ke dalamnya, ngobrol atau ya bisa cair gitu ya. Apa gitu kalau istilah kata-kata yang lebih pas itu memelihara kelompok gitu. Ada dalam kelompok pribadi itu menerima orang lain, peka terhadap apa tuh kalau ada yang selisih misalnya atau ribut, kita tuh bisa di tengah-tengahnya masuk ke dalam sebuah masalah dan bukan menjadi rusak, tambah rusak, bukan, tapi kita malah bisa memperbaiki gitu. Menjadi sumber pemecahan masalah. Pribadinya sangat senang berkumpulan berkelompok, includer, bahasa Inggrisnya includer lah. Kalau artinya tadi merangsang, terlalu merasa berenergi kalau rame, tapi kalau sepi ya asik gua gitu, bahasa bahasa kayak gitu. Tapi kalau rame, waduh asik ini. Kita bisa 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 ngapain-ngapain itu asik gitu. Kemudian ada lagi nih di bakat ke-10 futuristik. Bakat futuristik ini Pak, Pak Agung itu kalau diajak ngehayal jadi gitu bahasa saya. Ya kenapa? Ngehayalnya bukan ngehayal yang jelek-jelek atau yang ke belakang, tapi yang ke depan. Misalnya kalau saya ajak ngomong tentang HP, wah HP 10 tahun lagi udah nggak perlu dipegang, udah pakai virtual atau gimana gitu, tinggal mungkin sudah bisa diinstal di sebuah chip dan chipnya sudah bisa masuk ke bagian link otak kita gitu, gimana gitu kan antara organik dengan benda sampai begitu. Jadi sampai hayalnya tingkat tinggi ya bahasanya. Besok itu akan lebih baiknya begini. Udah itu dicampur lagi sama ideation Bapak. Wah, tumpah ruah deh dengan futuristik itu. Kalaupun nanti dipilihin mau yang mana benda, mana Bapak akan milih yang lebih high tech dibanding yang lain gitu. Kalau ada fitur, maka sukanya yang fitur lebih maju, nggak mau yang jadul-jadul. Manual-manual lama, alah, nggak laku sama Bapak. Kayaknya gitu deh. Nah, kemudian yang di bakat 11 itu interaction. Apa ya interaction itu? Berhubungan dengan data, kalau nggak salah. Aduh, aku harus interaction itu gini. Jadi kita tuh pribadi yang sibuk dengan mikir, gitulah bahasanya. Mikir apa aja. Suka mikir deh kalau interaction itu. Dia bisa introspektif dan menghargai kalau bicaranya itu pakai pikiran, nyambung gitu. Nggak main asal jeblak aja atau ngambil info dari mana nggak jelas, tapi hasil pikiran yang mendalam. Orang-orang yang suka meneliti atau apa ya, pribadi yang sangat senang kalau bahasan itu dalam gitu, bukan yang acek-acek aja ngobrolnya, senang berpikir dengan ketenangan. Itu kalau kalau ada sesuatu dia mikir dulu, nggak main langsung gitu, ngambil keputusan atau tindakan. Itu yang interaction Bapak ada bakat pendukungnya. Kemudian bakat ke input nih yang 12 bahasa. Input itu Pak, saya yakin Bapak punya sebuah gudang, sebuah wadah atau sebuah tempat yang isinya itu barang-barang simpenan Bapak, pilihan Bapak. Kalau Bapak suka baca, maka di rumah Bapak pasti ada apa tuh? Rak buku yang banyak. Judul-judul buku. Kalau suka film, di laptopnya pasti ngedownload banyak film atau nge-save. Atau minimal hobinya apa? Bapak hobinya apa, Pak? Hobinya baca saya. Baca-baca ya? Berarti banyak dong
referensi bacaan yang ya pokoknya kalau ngelihat buku nggak akan dibuang, taruh aja pasti ada gunanya. Itu orang-orang yang input itu berpikir sesuatu itu berharga, nah dan akan bermanfaat pada saatnya nanti. Jadi dia tuh ngumpulin orang-orang yang suka, yang punya bakat input. Dan yang ke-13, Bapak adalah orang yang pembelajar. Jadi kalau ada sesuatu yang daya tariknya kuat, aku suka nih sama ini, dan kita belum tahu, minimal HP udah masuk nih. Apa sih itu? Cari tahu. Terus caranya gimana? Nggak tahu dari mau caranya gimana, maksudnya pakai informasi dari mana gitu, entah nanya ke orang yang lebih ngerti, entah ngelihat HP atau ngebaca, terus baru praktek gitu. Apalagi kalau ada pelatihan-pelatihan bisa dimungkinkan atau pembelajaran gitu, dia langsung berbaur. Oh, ini ilmu nih, modelnya gitu. Sesuatu yang menjadi daya tarik, terus kita belum bisa, bagi yang memiliki bakat learner, dia akan berusaha pengen dan bisa sampai jadi gitu. Dan yang terakhir ada maximizer. Bakat maximizer Bapak ini kuat di posisi bakat pendukung. Maksudnya kenapa maximizer? Misalnya gini, saya analogikan, Bapak punya HP. Ada HP dengan fitur-fitur canggih, terus HP-nya yang satunya biasa. Atau pakai baju. Baju yang satunya baru, rapi, tapi ada juga baju yang bagus, tapi udah lama. Tapi pas dipakai, kelihatannya yang lebih bagus yang mana? Nah, yang lebih bagus itulah maximizer-nya. Kita tuh bisa memilih sesuatu yang lebih di atas rata-rata dan berkualitas gitu. Misalnya, apapun, mau beli mobil, mau beli barang, kita akan memilih yang maximizer-nya, yang maksimalnya, ukuran atasnya. Itu ada orang sih yang ya udah deh, aku mah nerima aja pakai yang ini, pakai ini. Kalau kita nggak bakal. Dengan bakat ini kita nggak akan menerima yang kayak, aku mau yang ini, udah. Bahkan kalaupun ada pilihan, kita akan kuat dengan pilihan yang terbaik di pilihan itu. Ya, antara pilihan itu. Gitu, Pak. Baik, itu tadi 14 bakat yang saya coba bacain. Tapi itu bakat pendukung Bapak. Bakat kuatnya deh, gitu ya. Nah, tapi ada bakat yang lemahnya. Di sini nih, ada bakat 28, nomor 28 sampai 34. Di bakat belief 28, Bapak kalau belief itu ya bakatnya orang suka melayani, lebih ingin kepuasan dari orang lain itu gini, apa yang kita kerjakan itu the best gitu ya. Tapi kalau bakat Bapak di beliefnya ini kecil atau lemah. Jadi gimana tuh kalau lemah itu? Ya nggak terlalu mau kerja-kerja amat gitu loh. Ada hitung-hitungan dikit, mungkin bahasanya pertimbangan, gue ngerjain juga. Ya kalau nggak terlalu maksa-maksa, enggak lah. Tapi kalau apa namanya dengan bakat belief ini ya, karena tadi nggak terlalu tinggi, ya tadi kita tidak terlalu mengutamakan kepuasan orang lain, ngapain gitu kan. Jadi masih agak jaga gitu dirinya, nggak langsung nyemplung amat bahasa saya itu dalam sebuah tugas atau sebuah tindakan gitu loh. Baik, itu untuk pilih. Kemudian adaptability-nya, itu, sorry di belakang lagi agak ribut kedengaran ya. Ya, backsound tuh backsound. Oke. Kalau di adaptability itu, mana ya saya ngejelasinnya, orang yang bisa memberikan kesesuaian. Kita itu di mana aja bisa bersesuaian. Mau jadwal berubah, mau schedule ganti, kita nggak akan komplain. Asik aja, terus gitu. Jadi bisa beradaptasi, bahasa kalimat, benernya itu bisa beradaptasi itu. Tapi Bapak nggak bisa di sini karena bakatnya termasuk yang lemah. Jadi nggak mau cepet-cepet berubah-berubah karena punya bakat itu loh Pak, konsistensi tadi.
bakat di atasnya tadi loh, maksudnya nih kalau nomor 4 ya. Kalau nomor 4-nya bakat sosialnya tinggi, maka yang adaptability-nya pasti rendah deh, kemungkinan begitu. Karena kita nggak akan cepat menyesuaikan dengan perubahan. Itu kan kelemahannya di bakat ini. Kemudian nggak juga positif-positif amat dengan sesuatu. Mengambil nilai-nilai positif itu enggak. Kita hati-hati banget nih Bapak. Jadi dengan bakat positifnya rendah, ya nggak masalah sih sebenarnya. Tinggal memaksimalkan. Kalau kita itu rendah ya berarti kan butuh kebebasan berekspresi misalnya, kemudian ruang kepercayaan untuk membawa orang-orang yang di lain itu ya perlu waktu gitu kan. Nah, kemudian aktivator nih, nggak mau bakatnya rendah di sini penyebabnya jadi nggak mau cepat mulai. Gerak duluan langsung gitu, ngambil posisi duluan gitu. Enggak, nanti dulu, sabar. Kita punya interaction tadi, punya bakat-bakat yang lain yang kuat sehingga yang ini pasti kemungkinan di ujung, wajar kalau di ujung karena ya udah deh mikir dulu kan, kemudian ada pertimbangan baru bisa gerak dan nggak terlalu empati amat sama sesuatu, sama orang lain pun ya tadi pilihan dulu baru bisa empati, itu ada space dulu. Nah kemudian WOO nih bakat yang ini nih jelas nggak bisa cepat sok kenal sok dekat gitu modelnya. Kita tuh ya nanti dulu ada proses dong, aku baru kenal kok, nggak main sok aja gitu, main cepet aja enggak. Jadi ada space. Nah ini yang lemahnya. Kemudian Bapak nggak suka kompetisi. Maksudnya apa tuh? Nggak suka berkompetisi, ya kalau ada persaingan ya udah deh lu duluan aja. Gitu bahasa kita. Di sini diuji bakat yang mempengaruhi Bapak, tapi yang termasuk bakat yang paling lemah. Gimana nih dengan bakat-bakat lemah ini? Ya udah nggak apa-apa, terima dulu, pahami, kemudian kita bisa mensiasatinya. Ya kalau bagian urusan empati mungkin pasangan kita saja yang maju, jangan kita yang ngambil keputusan. Kalau yang mau mulainya adalah orang-orang yang bisa mulai, kita lihat tuh orang kan tadi punya arranger. Bakat arranger itu punya orang-orang yang kita bisa petakan dan punya bakat-bakat yang kita lemah, tapi dia kuat. Nah, kita bisa memposisikannya gitu loh, Pak Agung. Jadi dengan bakat-bakat yang ini kita penuhi, maksudnya kita pahami, kemudian kita nggak usah memposisikan kita di situ gitu kan, di bakat lemah. Ya kalau masalah belief, ada yang kuat belief ya kita delegasikan aja sama orang yang lain, gitu yang belief ini dalam sebuah sistem ya, kegiatan atau apa. Apalagi kita sebagai ininya, lead-nya. Bagian Wu, orang yang sok kenal sok dekat atau yang cepet banget akrab sama orang tadi ya, kita deketin aja orang lain, yang lain atau keluarga kita atau apa dalam sebuah diskusi. Kita di belakang. Nah, itu loh posisi kita. Jadi kita bisa mensiasati bakat-bakat. Sejauh ini gimana, Pak? Menurut Bapak, apa yang saya jelaskan? Cocok, Pak. Sesuai dengan apa yang Iya. Baik. Itu bukan saya ngarang ya, Pak. Sekali lagi, ini adalah hasil Bapak yang isi. Jadi aku nggak mau sampai nanti sakanya wah Pak Jeki bisa nerawang. Kalau kawan-kawan yang lain tuh, Pak terawang saya dong dengan hasilnya, enak aja emang aku dukun gitu kan. Tapi ini hasil assessment yang Bapak. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya Pak ya, positif gitu. Nah kita lihat nih di peta bakat. Oke, ada 4 kelompok nih ya Pak. Ada thinking, influencing, kemudian relating, kemudian stripping. Thinking ini pola pikir yang diutamakan. Di influence ini orang yang ngajak bareng-bareng, rame-rame, dengan segala macam aturan. Kemudian relating ini orang yang ngajak kerjasama. Mau ngajak kerjasama dalam sebuah tujuan atau apapun, kita itu dalam sistem. Kalau stripping itu orang-orang yang memberikan semangat dan macam-macam deh ya. Maknanya ini bagus. Memberi semangat, itu kemudian bagian ya dari restoratif, dari delibratif, ranger. Nah, kita lihat bakat Bapak. Bapak itu yang merah itu yang kuatnya nih.
ada 3 bakat yang di posisi thinking merah. Didukung dengan 3 bakat pendukung yang warna kuning tuh. Di thinking ya Pak ya, kita lihat. Oh gede banget nih, ada dari thinking tuh ada 8, kita 7-nya, kuat banget nih. Wajar aja kalau Bapak jadi kepala sekolah. Karena memang thinking-nya besar, ada futuristic, strategis, ideation, analytical, dipandu lagi sama learner, kemudian ada input bank data, kemudian interaction-nya hitung-hitungannya jelas, apa namanya, membutuhkan pemikiran yang kencang. Di sini ada semua gitu. Kemudian ada di stripping nih, ranger, kemampuan untuk menata orang, menata sesuatu, konsisten, nggak geser-geser. Ya alhamdulillah, semoga aja orang-orang konsisten ini kan anti korupsi nantinya gitu kalau diamanahin sesuatu. Ya karena dia pegang kekuatan dan responsibility merah juga. Di stripping nih. Kemudian ada relatingnya. Relatingnya untuk hubungan ke orang lainnya juga kuat, bagus. Ada developer, wajar juga jadi kepala sekolah atau guru mau melayani orang-orang yang pengen maju. Includer cepat masuknya ke kawan-kawan ataupun orang dalam sebuah sistem, dan connectedness mudah menyambung-nyambungkan tadi ada hubungannya. Nah, pas di influencing-nya aja nih yang memang ada 2, maximizer dan signifikan. Mau tampil tapi sederhana, ya, ada harmoni juga yang putih, tentu yang kita nggak jelas, tapi di tengah-tengah dia bisa muncul, bisa enggak. Kalau yang hitam itu yang lemah. Nah, kalau dari sebaran ini Bapak termasuk orang yang expert, golongan-golongan expert hasil dari peta bakat Bapak. Ya, mana ya aku ngejelasinnya? Dengan expert itu, aku coba dulu. Kalau expert itu kombinasi thinking dan talent sama sleeping talent kelompok itu pribadi yang cerdas, senang mikir, tekun kerjanya, ahli, kemudian satu bidang atau objek pilih. Kemudian sangat menuntut penguasaan knowledge dengan skill karena tadi mikirnya kuat kan, intellectionnya. Membutuhkan waktu, ada space waktu, alur jenjang agar bisa ahli itu ada prosesnya, harus latihan dulu. Kemudian bagaimana kalian itu bisa sampai pada yang membutuhkan itu, ya itulah kita gitulah. Mungkin itu Pak untuk peta bakat Bapak, kemudian saya jelaskan lagi ke bawahnya. Di bawahnya ini ada apa ya, sebentar Pak, nggak bisa diturunin sih. Ya, sebentar, aku turunin lagi. Ya, potensi kekuatan. Analisis dibuat dari bakat-bakat kuat Bapak nih. Dan ditambah dengan bakat-bakat yang pendukung sampai 14 bakat. Nah, kombinasinya Bapak termasuk yang punya kekuatannya ya. Potensi kekuatannya itu ada di analyzing. Mencari apa yang menjadikan sesuatu dengan cara mengidentifikasikan bagian-bagian pemikiran. Ya, pokoknya ada analisnya kuat di sini. Compliancing, jalankan menjaga kepatuhan. Makanya cocok tadi sebagai ngelit kepala sekolah kalau yang saya tahu data Bapak ya. Kemudian jago dengan ide baru, dan ini yang dipakai di kekuatan Bapak di sini nih ketika sebagai leader di institusinya. Ideation, compliancing, kemudian strategizing, jadi bisa menentukan alur-alur kegiatan apapun agar berhasil gitu kan, dan mendesigning, membuat gambar atau apa ya, rancangan lah intinya. Kemudian appraising, menafsirkan nilai. Jadi ada 14 potensinya. Synthesizing, di situ mengintegrasikan ide dan informasi, kan membutuhkan orang-orang di belakangnya. Di sini Bapak bisa posisinya. Kemudian budgeting, mengatur, menyimpan, ada bakat inputnya, analytical, di sini bermain. Kemudian distributing, planning, perencanaan creating, membuat sesuatu rancangan, didacting, fokus pembahasan, advising, juga arah strategi kepada orang lain, kan berhubungan banget ya, mengubah dan
Terus yang developing nih, mengubah atau menyebabkan suatu orang berubah menjadi lebih besar atau lebih kuat. Yang di sini sangat-sangat positif, bagus, di potensi kekuatan, tinggal Bapak ngecek nih apakah sudah termaksimalkan dengan kondisi yang sekarang atau baru tahu, oh ternyata saya baru tahu nih, aku kuat di analyzing gitu kan. Kalau baru tahu ya nggak apa-apa, itu salah satu tahap pertama, kemudian baru di-update mau seperti apa ke depannya. Atau dicocokkan di tugas-tugas kita yang mana yang paling kuat pada saat posisi di pekerjaan atau pribadi. Mungkin itu saya akan pindah ke strength cluster map sebelum nanti ada pembahasan dari Bapak mau komen. Di strength cluster map ini pemetaan aktivitasnya banyak-banyak nih. Yang merah nih, coba lihat Bapak. Yang merah itu ada 2 singkatan ya, PSP dan PSS. Kalau PSP itu kita lihat di bawah nih keterangannya Bapak, aku tunjukin nih. Di bagian bawah itu PSP, Personal Strength Potential. Berasal dari bakat-bakat kita yang dicek sama tools TMA ya. Kemudian PSS itu juga yang kita statement kita gitu loh, pengakuan kita yang udah kita isi. Nah, Bapak kita lihat ada banyak di GE, Generating Idea. Di sini nih ada designing, nah merah-merah nih ya Pak ya, potensialnya nih, drafting, creating, ini kegiatan-kegiatannya, aktivitas kuatnya di sini yang merah nih. Bahkan yang paling merah double tuh kalau ada nih, aku belum cek, bentar aku lihat dulu. Apakah ada yang double merahnya, kombinasi itu yang paling kuat, biasanya gitu. Ini yang ini cuman merahnya di satu sisi aja, di PSP yang banyak. Dan ini hasil dari tools ini menjelaskan bahwa Bapak kuat di sini gitu ya. Kalau yang kuning kan kita pendukungnya gitu loh. Kalau yang merah itu kuatnya. Kegiatan yang aktivitas yang di kita banget gitu loh. Ada yang lainnya juga ada di apa tuh? Yang lain ini lebih banyak di generating idea sama networking. Sini Pak. Ada liaising, guiding, dan sebenarnya yang merahnya di mentoring nih, advising. Jadi nanti kalau mau jadi praktisi talent mapping juga cocok karena kuat di sini. Gitu Pak. Aduh, saya mau jelasin selanjutnya ya Pak. Waktu kita udah berapa waktu ini? Aduh, moga-moga bisa dipahami. Nah, di strength typology-nya, lihat yang paling gede-gedenya nih, Pak. Ada synthesizer, ada creator, designer, analyze, strategic gitu. Nah, dari hasil yang paling tinggi-tingginya ini, kurvanya yang menunjukkan merah-merah ini, kita lihat tuh itu kegiatan-kegiatan besarnya sebagai synthesizer, sebagai kreator, perancang, desainer gitu loh Pak. Itu sistem kerja yang kalau nanti orang mau memposisikan Bapak, maka dia akan ngambil yang kuat-kuatnya itu, oh Bapak dicocok di sini gitu loh. Atau kita cocok di kegiatan yang itu. Gitu. Dan Bapak bisa lihat nih personal brandingnya. Wah, ada synthesizer kan? Tuh, betul. Analis, strategis, perancang, misalnya tadi. Desainer, kreator, ini semuanya sebagai lead nih posisinya. Atau orang-orang kreatifnya nih. Ya bayangin aja nih, synthesizer. Anda sedang mengatur berbagai sumber daya. Orang pasti leader. Bukan yang di bawah. Rencana-rencana, di belakang layar tapi lead-nya. Kemudian analis. Ya di dalam kantor juga sehingga suka menguraikan suatu, merancang apapun nih, menganalisa ya kan, berpikir analisis semua, apalagi yang berhubungan dengan angka. Kemudian strategis ini Anda dapat memilih jalan terbaik mencapai tujuan. Rancangannya udah deh pas kalau Bapak gitu. Jadi nanti dunia kerja membutuhkan orang-orang seperti ini ya, di posisi yang jelas sudah ada bagian leader-leadernya.
Kemudian ada desainer maupun kreator sama. Ini bagian kreatifnya juga kuat. Banyak ide, pikiran jauh ke depan karena ada ideation sama futuristik ya kan. Tadi ada strategik juga ya dapat gitu. Idenya kuat tapi idenya ke depan, masa depan, update terus. Kemudian apalagi caranya kita ngerti. Itu yang bisa saya jelaskan di sini, Pak. Kita cek lagi. Sementara kalau kita lihat dari aktivitas Bapak sebagai kepala sekolah atau pimpinan di sebuah institusi ya, kalau saya boleh bilang, Bapak pada posisinya. Gitu. Atau Bapak mau buat kreativitas lagi, buat sebuah tantangan baru sebagai diri Bapak, sebagai apa ya, praktisi dalam mapping, pelatih atau apa lagi, atau punya lembaga khusus pribadi hasil rekayasa pribadi ya silakan. Karena Bapak memiliki kemampuan-kemampuan untuk ke sana gitu. Bakat-bakatnya sangat-sangat mendukung. Tinggal bakat lemah tadi kita sikapi sebagai ya keluarin bakat ininya dong, apa namanya, rangernya, cari orang yang cocok, posisikan di posisi yang kita lemah. Mungkin saat ini yang bisa saya sampaikan Pak dalam pembacaan agenda session feedback, apakah Bapak mau komentar atau apa? Monggo Pak, kalau ada manfaat dari sesi yang kita lakukan ini. Coba silahkan, saya mau dengar. Ya, makasih Pak Jeki. Cukup jelas Pak Jeki. Artinya yang Pak Jeki sampaikan banyak yang sesuai dengan ya kegiatan keseharian saya seperti apa. Ya itu Pak Jeki sebetulnya intinya. Itu aja Pak Jeki. Terima kasih Pak Jeki penjelasannya. Ya. Mungkin nanti kalau saya mau konsultasi berikutnya ya nanti kita kontak lagi. Siap. Dengan senang hati Pak. Saya melihat banyak potensi yang sudah terlihat di bakat-bakat Bapak dan memang sangat-sangat positif ya dan unik semua. Dari beberapa orang yang saya bacakan sebelumnya, klien-klien sebelumnya juga apa namanya, ini beda nih. Saya baru ngelihat yang model yang ini gitu. Dan posisinya juga latar sekarang juga sudah ngelit, dipimpin sebagai pimpinan gitu kan. Dunianya sudah pas gitu, ada ya, tinggal mau kreatif lagi seperti apa ya tinggal update lagi gitu deh kayaknya. Senang sekali bisa membacakan feedback Bapak, feedback talent mapping assessment, dan saya bersedia kalau nanti ada apa-apa monggo di kontak, kita buat janji lagi, bisa bicara atau ngobrol-ngobrol tentang apapun yang bisa saya bantu deh. Mungkin itu yang bisa saya bantu, semoga bermanfaat. Demikian Pak, kalau masih ada yang mau dibahas monggo. Cukup Pak Jeki, terima kasih. Oke. Waktu kita sambung lagi. Ya, ini berapa menit Pak? Masya Allah. Belum nyampe 1 jam, sudah mau sejam. Belum. Tapi bisa, kayaknya bisa Pak Jeki itu bisa lebih dari, atau makin sedikit, kalau kata saya sih makin sedikit makin baik ya. Iya. Artinya 45 menit juga sepertinya Pak Jeki bisa sih. Bisa, sudah cukup bagus. Cuman memang benar harus hafal ininya ya. Hafal definisi. Karakter, iya, jenis-jenis bakatnya itu loh Pak. Aku kadang kesleo dikit, banyak malah. Iya. Memang harus apa? Perlu jam terbang sih memang. Perlu jam terbang. Praktik ya, kita praktek lagi. Mungkin itu aja dulu Pak. Belum kasih tahu. Ya. Makasih Pak Jeki ya. Atau nanti kapan? Nanti kita lanjut lagi. Baik. Oke. Ada di bisa kita lagi. Saya stop recordnya ya. Ya. Demikian tugas yang ini, nanti kita siap untuk next selanjutnya. Bapak nanti kalau mau Bapak yang gantian ke saya juga. Tunggu link ini ya, link apa? Link recordnya ya. Itu ngeceknya di mana Pak?